Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita pezina, lalu membunuh anak dari hasil zinanya, dan ketika ingin bertobat di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengusirnya. Namun tiba-tiba Jibril datang ke Nabi Musa alaihissalam untuk menerima tobat wanita itu. Dan Jibril berkata, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu. Namun, apa yang diperbuat wanita itu, sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina, dan membunuh anak dari hasil zinanya itu. Untuk itu, simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya. Pada suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung, pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, yang tanpa hiasan muka dan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, putih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka tiba-tiba terdengarlah ucapan dari dalam rumah, silahkan masuk. Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil matanya terus melihat ke bawah. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita?" tanya Nabi Musa alaihissalam dengan keadaannya yang terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan perkataannya, "Dari perzinaan itu lantas saya hamil. Setelah anak itu lahir langsung saya cekik lehernya sampai mati." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa alaihissalam pun berapi-api. Dengan muka berani ia menghardik perempuan celaka itu. "Perempuan celaka kamu, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku, karena perbuatan keji mu," teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan mukanya, karena jijik terhadap perempuan itu. Perempuan berwajah ayu itu pun merasa seakan hatinya bagaikan kaca terbentur batu. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa alaihissalam, hancur dan luluh, namun segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk sambil keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu, bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, dan bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun, sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang malaikat penyampai wahyu itu lalu berkata, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat kaget. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa alaihissalam yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada perbuatan wanita itu 1000 kali, kata Jibril alaihissalam. Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon keampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas darinya. Berarti seakan-akan ia menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mikraj, oleh malaikat Jibril diperlihatkan suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula, dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
"Siapakah orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan salat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dan inilah gambaran dosa bagi orang yang meninggalkan solat. Jika satu kali meninggalkan salat subuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang artinya sama dengan 60.000 tahun di dunia. Satu kali meninggalkan solat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Satu kali meninggalkan solat asyar, maka dosanya sama dengan menutup ataupun meruntuhkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, maka dirinya tidak akan diridhu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya Allah. Dan demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam dan perempuan pezina itu, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga bisa mengambil hikmah yang berharga dalam kisah ini. Sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.